Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat, ibu, bapak, tuan, puan, para kolega saya, seizin guru, mari kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan Aqobatul Khamsah, tanjakan kelima seseorang yang berjalan, yang suluk menuju Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi abdun hamba Allah, yaitu Aqobatul Bawais, tanjakan motivasi. Setelah yang pertama Aqobatul Ilmu, al-ilmul ma'rifah, seseorang itu harus tahu kemana, dari mana, taksonomi dirinya, untuk apa, kemana, 5W1H itu ya, dalam teori komunikasi. Maka yang kedua Aqobatul Taubah, tanjakan taubat. Tidak mungkin orang akan menulis sebuah tulisan yang baik kalau kertasnya itu hitam kelam. Nah, karena itu orang yang akan menanjak menuju Allah, maka harus putih. Karena itu harus melakukan apa? Taubat. Nah, yang ketiga adalah Aqobatul Awaik, yaitu adalah tanjakan yang berupa perintang-perintangnya. Ya, hatinya harus bersih, banyak taubat, kepentingan-kepentingan dunianya dikurangi, itu perintang-perintang kita menuju akhirat. Nah, yang keempat adalah Aqobatul Awarid, yaitu akobah penggoda, nafsu, setan, hubbud dunya, hubbud jah, itu semua adalah penggoda seseorang menuju Allah. Nah, hari ini kita adalah al-babul khamis fi aqobatul khamisah wa ya aqobatul bawais, yaitu tanjakan yang ada motivasi. Kira-kira ini yang baik-baik pada hari ini yang kita bahas. Mari kita bahas. Wa qolal mu'alif fi hadal kitab wa nalubima fi ulumiyah fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'alaika ya akhi bisair idis taqama laqal tariqu wasahulatis sabil. Tsumma 'alaika ya akhi bisair, wahai teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ya akhi, kalau Anda melakukan syair, melakukan perjalanan, maka dengan demikian idzas taqoma, maka kamu harus tegak lurus. Untuk mulaka, apa itu torik? Yaitu jalan, wasahulatis sabil, yang jalan itu bisa mempermudah kamu untuk bisa sabil, yaitu termudahkan untuk menuju Allah. Nah, ini disebut ada at-tariqu wasahulat. Hanya tariqah yang bisa mempermudah kamu sampai kepada Allah, itu tariqah. Kalau tidak, maka memang sulit. Karena memang tidak tahu jalan.
Seperti halnya kita di Simpang Bundaran HI atau Simpang 5 di mana di Semarang, kita tilang-tilung, ya tengok sana, tengok sini, lihat atas gedungnya bagus-bagus, tapi tidak tahu kemana kita akan menuju, hanya melihat-lihat saja di dunia ini. Wartafa'at, maka dengan demikian engkau akan bisa termudahkan melalui jalan itu untuk menghilangkan awaik, yaitu perintang-perintangnya, wajalatil ngawarid, dan menghilangkan penggoda-penggodanya. Wala yaksululaka syair al-mustaqim illa bis isti'aril khawfi warroja. Kunci, ya ini kunci Inggrisnya ya, kunci yang bisa dipakai segala zaman untuk bisa menuju Allah setelah 4 tanjakan kita tadi sudah kita selesaikan, maka layak sululaka tidak akan berhasil kalau kita itu berjalan kecuali syairul mustaqim, jalan yang lurus, illa bis isti'aril khauf warja, kecuali kita punya 2 kunci, khauf dan roja, takut dan roja, berpengharapan. Ya, takut dan berpengharapan, takut kepada ancaman Allah, takut amal kita tidak diterima oleh Allah, ar-roja, kita berharap dapat rahmat, dapat ampunan, dapat surga, dapat wafil jannati biru'yati rabbil alamin. Di akhirat kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa. Dengan demikian wa iltizamihima haqqahuma ala haddihima, dan dengan demikian kamu harus menunaikan semuanya itu dengan konsisten terhadap kedua hak itu, hak khauf dan hak roja, dan itu semua ala hadihima, itu semua ada ukuran, ada batasan, ada definisi operasionalnya semua antara apa yang disebut dengan roja dan khauf atau khauf dan roja. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, kalau Anda, maaf kita semua, mau melakukan sesuatu, kan pasti ada roja. Berharap, ya Allah, saya moga-moga berhasil untuk menjadi menanjaki misalnya pangkat dari eselon ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 katakan. Kan ada pengharapan. Tapi juga tidak boleh terlalu pengharapan kalau tidak ada penyerahan diri. Kemudian harus ada khauf. Kalau rojak itu sebut saja gasnya di dalam hidup, kalau khauf itu adalah remnya di dalam kehidupan. Sehingga antara rem dan gas itu harus seimbang. Orang tidak boleh ngerem terus, takut terus, maka nggak maju. Atau ngegas terus, maka dengan demikian tidak ada arah, bisa menabrak sana, menabrak sini. Itu ya Bapak sekalian. Amal khauf fa innama yajibu tazamuhu li amrain. Sekarang kita bahas tentang adapun khauf, takut, mempunyai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita semua itu li amro ini terhadap kedua hal. Apa itu? Akaduhumaz zahru anil ma'asi fa inna hadhin nafsil amarah bisu mayyalatun ila syarri tammaqatan ila fitnah. Yang pertama adalah merintangi berbagai kemaksiatan, karena sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada amaratu bisu, ya, dan dengan demikian teramat cenderung kepada kejahatan dan pembelot kepada fitnah. Itu adalah kalau kita membiarkan nafsu. Jadi dengan demikian yang namanya khauf, penghalang utamanya adalah nafsu.
Nah, karena nafsu itu harus kita kendalikan. Karena apa? Nafsu itu pasti melahirkan sebuah keburukan dan dia kejahatan, bahkan dia akan membelot kepada fitnah, bukan abdun, bukan untuk beribadah pada Allah. Itu yang pertama. Falatanhi andalika illa bitahwifin adimin, maka tidak akan pernah berhenti dari semua itu kecuali orang yang menakuti-nakuti bitafif. Artinya nafsu harus kita takuti. Nafsu kamu jangan goda. Nafsu kamu tempatmu itu ada memotivasi. Jangan kamu menunjukkan pada jalan yang salah, amaro bisu. Wa tahdi'in balihim, dan itu adalah kamu itu pengancam semua amalan-amalan kesalahan secara maksimal. Itu yang menghancurkan adalah nafsu. Tapi nafsu ini dalam konteks ini kan roja, ingin. Nah, karena itu harus direm. Ingin ini harus direm dengan khauf itu. Ya. Walaisat hiya fi tab'iha khurratan, dan bukanlah nafsu dalam tabiat itu adalah makhluk merdeka, karena nafsu itu sesungguhnya maunya merdeka, nggak mau direm. Nah, nafsu itu ya harus dikekang seperti kuda dikekang. Kalau kuda tidak dikekang maka menjadi kuda yang Troya yang lari sana lari ke sini. Ya muhummal wafa wa yamna'uha, di mana nafsu itu selalu berjanji, bukan penunaiannya itu ya selalu bisa menggelisahkan. Ya, nafsu ujungnya gelisah. Al khaya'u anil zafa, dan sikap malu dapat mencegahnya dari watak kasarnya. Jadi dengan demikian, kalau dikatakan khauf, takut itu, maka remnya adalah malu. Dan malu itu adalah al-khaya' anil zafa, yang bisa mengendalikan dari watak kasar dari nafsu. Karena nafsu itu maunya bebas. Tidak ada kekangan, tidak ada sesuatu yang bisa ngerem. Apa saja ingin. Makan ini, makan itu, habis ini, habis itu. Akhirnya perutnya kan tidak kuat. Kalau sudah nggak kuat bisa melahirkan penyakit. Lah itu nafsu. Nafsu itu kalau tidak terem, pasti fitnah, pasti ujian, pasti menghancurkan diri kita. Nah, innama hiya kama qalal qail, seperti halnya sebuah syair disebut begini. Al-abdu yu'ra'u bil asa wal khurru takfihil malamah. Seseorang budak diketok dengan tongkat. Budak itu kalau ditengkat, ada tongkat ketok, itu ada sudah takut. Jadi bosnya lewat, dia lagi leha-leha, udah takut. Ya. Wal khurru takfihil malah, sedangkan orang merdeka cukup baginya dengan cara kecaman. Artinya kalau nafsu itu tidak dikekang, tidak dilawan, ya dia akan jalan terus. Tapi kalau seorang budak, bosnya dehem saja sudah takut. Tapi kalau nafsu tidak, dia harus dikekang, dia harus dilawan. Watabir fi amriha antukliha abadan bisutin tahwifin kaulan wa fi'lan wa fikran. Mengaturan dalam urusan nafsu, ya hendaknya engkau memukulnya selamanya dengan cambuk, ditakfif, dicambuk. Kamu nakal, jangan. Nah, itu harus. Kamu kok nafsunya tidur terus malam hari, cambuk, bangun jam 3, setengah 4, cambuk. Kalau nggak dicambuk, enak tidur, sulit untuk dibangunin. Ya, itu ya. Dengan cara apa? Cambukan itu adalah ucapan, wafi'lan, dan berpikiran. Kalau tidak kamu marahin nafsu itu kaulan, ya, dimarahin, maka dengan demikian nafsu akan asik tidur. Contohnya ya, wafi'lan, langsung aja kamar mandi, daripada males-males, langsung aja wajahnya disiram. Gitu loh. Wafikron,
dan dengan cara pikiran. Ya Allah, iya ya tafakkur. Malam hari tempatnya berdoa. Malam hari tempatnya bermunajat. Ya Allah, beri kesempatan saya bermunajat. Nah, itu caranya untuk takhfif lin nafsi. Jadi cara memukul nafsu itu dengan ucapan, dengan pikiran, dan juga dengan perbuatan. Itu caranya. Bapak-Ibu sekalian, kami lanjutkan. Nahwa ma dzukira'an ba'dis sholihin anna nafsu ta'ata illa maksiyah. Seperti yang disampaikan oleh orang yang sholihin bahwa nafsu itu selalu kepada sesuatu yang maksiat. Fantalaqa wa nazasyabahu wa ja'ala yatamarruhu fil mardha fir ramdha'i, dan mencopot. Lalu kalau seperti itu maka kita harus bertolak pergi. Artinya lawan nafsu dan mencopot pakaian kita, dan beliau mulai berguling-guling di pasir yang terbakar matahari. Jadi kamu itu kok senengannya tidur, ini saya kasih panas, ayo berguling-guling di terik matahari. Itu cara melawan nafsu. Wayakulu nafsi, ini orang soleh dulu itu gitu, kalau mata ini kok maunya tidur terus langsung disiram air sehingga tidak sempat tidur. Nah, kira kan itu. Ini juga gitu, maunya badan itu kok nyantai terus. Ayo kamu saya guling-gulingkan di pasir yang terik matahari itu. Duki fanaru jahannam asadu haron. Sambil marah kita kepada nafsu kita, rasakan ini panasnya di dunia. Bagaimana kalau naron jahanam, kalau nanti di api neraka. Karena itu kamu, wahai nafsu, jangan enak-enak di dunia. Kira-kira gitu kan. Kharon min hadi ayyajifati bilali wat tobat wat pitolatu bin nahar. Hei, hei, artinya marah, ini marah diri ya. Hei bangkai yang di malam hari, dan kamu sebagai pengangguran di siang hari. Jangan kamu hidup enak terus. Kamu harus beribadah, kamu harus sholat malam, beri kesempatan badan untuk istirahat, untuk berpuasa, dan sebagainya dan sebagainya. Ini cara mendidik nafsu, yaitu diguling-gulingkan di matahari. Biar kamu itu, hei nafsu, hei badan ini tidak seenaknya nyantai saja. Ini ya, ini cara untuk ngerem nafsu. Caranya tadi, bitakhfifin kaulan wa fi'lan wa fikron. Bapak sekalian, ya saya termasuk diri saya ya, introspeksi. Kalau malam hari, ya udahlah. Kalau perlu izin, alarmnya itu 3-4. Setiap 1 menit di alarm. Masa nggak bangun-bangun? Masa 4 kali kemudian hanya matiin alarm kemudian tidur lagi, kan malu. Nah, begitu ke kamar mandi langsung muka dulu dibasuh sebelum pipis. Nanti pipis keluar sudah ngantuk lagi, tidur lagi, kembali lagi ke kamar. Nah, caranya seperti itu ya. Yang kedua, watani layak jabu bitaati fayahlika. Dan kedua, seorang tidak akan boleh berujub, karena ujub itu akan menghancurkan amal kita. Nah, ini nafsu juga loh ya. Nafsu juga ada di dalam beribadah. Memberi motivasi ibadah, tapi ujungnya untuk kepentingan orang lain. Nah, itu juga tidak boleh ujub di dalam beramal. Wal yakmahuma bidzammi wal ain wan naqsi bima fiha. Maka dengan demikian kamu mesti menundukkan nafsumu itu ya, dalam hal cercaan, cemoohan, celaan dan segala yang terdapat di dalamnya. Ini harus kita siapkan. Minal aswa'i wal auzari allati fi madzarubu akhtari wa nahwuladalik, yaitu berbagai keburukan dan dosa yang di dalamnya berbagai macam-macam bahaya dan lain sebagainya. Jadi amal kita yang kita buat, yang kita amalkan, yang kita sudah tabung, harus kita, ya bahasa Jawanya itu dieman-eman atau disayang-sayang. Jangan dihancurkan dengan ujub, dengan takabur,
dengan apa membanggakan diri, ya tidak boleh. Nah, itu yang menjaga agar kita itu khauf terhadap amal-amal kita itu jangan sampai hilang. Wadhalika taksuma dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Seperti hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, lau anni wa Isa ukhdina bimaktasabat hatina la udzibna adaban lam yu'adzabhu ahadun minal alamin wa asyaru bi usbu'ihi. Seandainya aku dan Nabi Isa dihukum sebab sesuatu yang telah diperbuat oleh dua kita, ya, dengan memegang dua jari, ya, dengan menunjukkan dua jari, niscaya pasti kami akan disiksa dengan suatu siksaan yang tidak pernah disiksa dengan siksaan seseorang pun di semesta ini. Dan beliau mengisyaratkan dua jarinya itu, yaitu roja dan khauf. Jadi dengan rojak khauf inilah yang menjadi palu, bukan palu ya, ini kunci Inggris kita. Saat mana kita khauf, saat mana kita rojak. Urusan dunia juga gitu. Saat mana kita confident, jangan sampai over confident, dan saat mana kita juga ada unsur berharap. Selain takut, cita-citanya tidak dikabulkan. Boleh, ya. Wa anil Hasan anau kana yaqulu Abu Imam Al Hasan Asy'ari mengatakan begini. Ya ma ya'manu akhaduna ayyakuna qad asobat dzamban. Tidaklah suatu aman seorang di antara kita pun, yaitu keadaan yang sungguh-sungguh tertimpa dosa. Artinya kita ada roja. Kita punya dosa pasti, tapi kita punya roja, punya harapan Allah mengampuni. Watu biko babul maghfiratu dunahu. Lalu tetaplah ampunan itu tidaklah akan ditutup selamanya. Insya Allah Allah membuka kalau kita mau bertaubat. Bahwa ya'malu fi ghairi ma'malin, maka ia beramal bukan di tempat beramal kalau kita tidak dalam posisi menghilangkan penyakit-penyakit yang tadi, yang ujub dan sebagainya. Wa anib Ibnu Mubarak fima yu'atibu nafsah, dan Imam Ibnu Al-Mubarak juga mengatakan tentang nafsu itu dan ditegur nafsunya, takulini kaulat zahidin wa ta'malina amalan munafikin. Hei, kata orang yang kalau berkata dengan perkataan orang zuhud, sedangkan kau berbuat dengan perbuatan orang munafik. Ini adalah orang yang takut. Dan ketakutannya itu karena amalnya dengan seperti ini dia tidak diterima. Omongannya itu zuhud, tapi sebetulnya munafik. Kira-kira banyak enggak di hadapan orang seperti ahlul ibadah, tapi sesungguhnya dia ahlul maksiat? Itu banyak. Karena ini beramal orang yang tidak pada tempatnya. Wa fil jannati tatma'in, dan ia masuk ke dalam surga yang sangat diinginkan. Hayhata, hayhata, maka tidak mungkin, jauh sekali, nggak masuk akal. Orang yang munafik, orang yang amalnya karena ujub, merasa amalnya banyak, kemudian dia berharap surga, itu nggak mungkin. Hayhata, hayhata, innal jannati qauman akharin. Sesungguhnya surga itu untuk kelompok orang yang lain, bukan yang ini. Surga itu untuk orang yang ikhlas, yang ridho, qanaah, dan ikhlas, tawakal terhadap apapun keputusan Allah. Walahum a'malun khairu ma ta'malin, ya, dan mereka memiliki amal bukan amal yang telah kau berbuat. Karena yang kita perbuat itu untuk manusia sehingga tidak ada hasilnya. Nah, orang itu harus khauf. Kita semua harus khauf,
takut terhadap amal kita tidak diterima. Karena itu kita berhati-hati dalam hal beramal. Maka ungkapan-ungkapan ini, misalnya berbagai hal yang mesti bagi hamba mengingatkan kepada nafsu, itu harus diulang-ulang. Nafsu itu harus dibimbing. Al-nafsu katiflun. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil kalau tidak dibimbing, apa saja dimakan. Makanan yang bahagia dimakan. Ya, anak kecil kalau tidak disapih, maaf, umur 5 tahun masih netek kepada ibunya. Padahal sudah harus dilepas untuk tidak netek ibunya. Kalau tidak disapih, dia akan manja. Nafsu juga seperti itu. Ya, itu ya Bapak sekalian harus diulang-ulang dan dibicarakan, dididik nafsunya itu agar nafsu tidak berbangga diri dengan ketaatannya yang sok ahli ibadah. Dengan demikian wabillahi taufik, semoga kita yang pertama ini mendapatkan pertolongan dan mendapatkan maunah sehingga kita bisa menempatkan takut secara baik di dalam beramal dan juga takut terhadap apa yang kita lakukan itu bernuansa maksiat dan amal kita tidak diterima oleh Allah. Oke, ini adalah menyangkut khauf. Sekarang wa ammar roja. Kalau roja apa? Fa innamal yalzumuka isti'aruhu amroin. Untuk melihat roja harapan, maka ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama, akhaduma lil ba'si ala ta'at. Adalah untuk mendorong kepada kita agar meningkatkan taat. Ini harapan. Kalau orang tidak taat, gimana berharap pada surga? Nggak mungkin kan, harus taat. Wa dzalika annal khair taqilan wasyaitan anu zajirun. Dan hal lantaran nafsu, lantaran suatu kebaikan adalah yang berat dan setan adalah perintah kebaikan. Jadi orang yang beribadah taat harus tahu taat itu berat karena ada syaitan yang akan menghalang-halanginya. Wal hawa ila dzatidda'a, dan hawa nafsu yang mengajak kepada lawan kebaikan. Harus tahu karena kita rojak, karena itu harus tahu siapa yang akan mengganggu harapan kita. Wa khala ahlul ghaflah min ammatil khalqi fi nafsi muntabi'un musyahadah. Dan orang-orang yang lalai di antara makhluk karena dikuasai nafsu, dan ini adalah terwatakkan lagi tersaksikan nyata. Kalau orang dikuasai nafsu tidak mungkin ahli ibadah, tidak mungkin ahli taat, karena itu tidak ada roja, tidak ada roja kepada surga. Liqa'illah, berjumpa Allah itu tidak mungkin karena dia tidak melakukan upaya untuk mengendalikan nafsu. Loh, mengendalikan nafsu tidak bisa, kok menginginkan surga? Kan tidak mungkin. Wa thawabal ladzi yatlubu bi ta'ati anil ainil ghaibin. Sedangkan pahala yang ia cari dengan berketaatan dari penglihatan, maka sesuatu yang gaib. Itu berat juga loh. Jangan sampai di antara kita mengatakan yang gaib tidak diyakini. Surga neraka tidak diyakini. Kan doa kita di dalam sholat tahajud kan itu antal haq wa batul haq, ya, wan naru haq wal qadha haq wa muhammadur rasulul haq wa qadha haq dan sebagainya gitu kan. Padahal itu gaib. Nah, karena gaib seringkali orang malah males. Surga kan nanti. Iya, nanti masih ada waktu. Sekarang yang penting ini, yang penting dunia, yang penting pangkat, yang penting rezeki. Katakan gitu kan? Wa amadul wusulu ilai fima yahsibu ba'id, ya. Dan bentangan masa pencapaian perolehan kepada pahala itu membutuhkan waktu yang sangat ba'id, yang sangat jauh. Karena jauh kadang-kala orang lupa
Padahal orang tidak tahu kapan harus diambil nyawanya oleh Allah. Kapan saja kan tidak ada yang tahu. Tapi tahunya, oh surga masih jauh. Kayak perang saja Belanda masih jauh, katakan gitu. Sehingga nyantai aja. Santai aja, Belanda masih jauh. Gitu. Guyonnya kan seperti itu. Nah, dengan demikian bagus sekalian. Wa idza kanal halu ala hadil halah, dan apabila kondisi sesuai kondisi ini, fala tabta'isun nafsi lil khairi wala tarhubu fihi haqqah, maka nafsu tidak terdorong kepada kebaikan dan tidak menyukai terhadap sebuah kebenaran. Nah, nafsunya menggoda lagi. Ya, karena itu harus dikendalikan untuk berpengharapan. Wala tatazulahu illa bi amrin yuqabilu kakulla hadhil mawani wa yusawiha. Maka dengan demikian nafsu tidak akan bergerak kepada kebaikan kecuali suatu saat yang bisa menghadapi setiap penghalang ini dengan mengimbanginya. Memang nafsu tidak bisa dihilangkan tapi harus dikendalikan, diimbangi. Nafsu harus dikekang seperti kuda tadi, ya. Bal yajitu alaiha, bahkan hal yang melebihi atas penghalang itu. Kalau bisa nafsu itu kamu nyingkir saja tuh. Imam Ghazali di kitab Kimya Usa'adah menyebutkan, ya, al-qalbul malik, ya, wal aqlul wazir, ya. Yang harus mengendalikan itu raja. Raja itu siapa? Hati nuraninya. Dan yang memerintahkan mengendalikan sehari-hari itu adalah akalnya. Karena akal itu adalah Perdana Menteri. Dan dia harus memerintahkan pada panca indera kita, yaitu dengan para bala tentaranya, untuk mengalahkan apa? Nafsu. Jangan sampai yang dijadikan nafsu itu, yang jadikan raja itu nafsu. Jangan. Nah, nafsu itu harus dikendalikan. Ya, dengan demikian, walakot kola sehuna, dan seperti yang disampaikan guru kami, guru beliau adalah Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Beliau mengatakan gini, al-husnu yamna'u anit ta'am. Kesedihan itu dapat mencegah makan. Jadi jangan jadi hubbul butun. Jangan menjadi hambanya perut. Wal khaufu yamna'u minadz-dzunub, dan orang yang khauf itu bisa mencegah perbuatan dosa. Warroja'u yuqawi ala ta'at, dan orang yang berpengharapan itu bisa menguatkan untuk taat. Wadzikrul maut yuzayyitu fil fudul, dan mengingat kematian itu dapat menzuhudkan dalam hal jangan sampai berlebih-lebihan. Bapak sekalian, untuk sesi pertama itu, yang terakhir ini bisa dijadikan quote, ya. Ini bagus, ya, saya ulang, ya. Kesedihan itu dapat mencegah makanan. Rasa takut itu bisa mencegah berbagai dosa. Harapan itu dapat menguatkan berbagai ketaatan, dan mengingat kematian itu dapat menzuhudkan dalam hal jangan sampai berlebih-lebihan. Assalamualaikum, akhul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.